PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Oleh kelompok 1, Ari, Devi, dan Nia. Dengan 6 agenda, yaitu tujuan ruang lingkup, pengaruh signifikan, metode ekuitas, penerapan metode ekuitas, tanggal efektif, dan penarikan. Agenda pertama, tujuan. Mengatur perlakuan dan penerapan metode ekuitas akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Dan diterapkan kepada seluruh entitas di mana investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi. Pengaruh signifikan ketika kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi dapat dikonversi dipertimbangkan pengaruh signifikannya. Ada dua, yaitu indikasi kuantitatif dan indikasi kualitatif. Metode ekuitas. Pertama, diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang. Yang kedua, ditentukan berdasarkan bagian kepemilikan yang ada. Yang ketiga, instrumen yang mengandung hak suara potensial dalam entitas asosiasi dicatat sesuai dengan PSAK 55 diganti dengan PSAK 71. Penerapan metode ekuitas. Pertama, pengecualian penerapan metode ekuitas terjadi jika dimiliki secara tidak langsung oleh entitas dan memiliki pengaruh signifikan atas bagian dari investasi. Yang kedua, klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual di mana entitas menerapkan PSAK 58 untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan sisanya dicatat menggunakan metode ekuitas sampai pelepasan yang dimiliki untuk dijual terjadi. Penghentian penggunaan metode ekuitas. Pertama, jika investasi menjadi investasi entitas anak. Yang kedua, jika sisa kepentingan dalam ventura bersama merupakan aset keuangan. Yang ketiga, seluruh jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dengan dasar perlakuan yang sama jika investasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Yang keempat, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi antara entitas harus dieliminasi. Dan yang kelima, jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau sebaliknya. Prosedur metode ekuitas. Pertama, transaksi hulu dan transaksi hilir, di mana transaksi hulu adalah perusahaan menjual aset tetap kepada perusahaan anak, sedangkan transaksi hilir adalah perusahaan anak menjual aset tetap kepada perusahaan induk. Kita akan membahas mengenai kontribusi aset non-moneter. Jika kontribusi aset non-moneter tidak memiliki substansi komersial, maka keuntungan dan kerugian tidak dapat direalisasikan dan tidak diakui. Hal tersebut dieliminasi dari investasi tercatat dengan menggunakan metode ekuitas dan tidak bisa masuk dalam konsolidasian entitas dalam laporan posisi keuangan. Dan selisih biaya investasi masuk ke dalam goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi. Ketika menerapkan metode ekuitas, entitas dapat memilih untuk mempertahankan pengukuran nilai wajar yang ditetapkan, di mana dalam pemilihan tersebut terdapat 3 syarat. Yang pertama, entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan entitas investasi pertama kali diakui. Yang kedua, menjadi entitas investasi. Yang ketiga, merupakan entitas investasi pertama kali menjadi entitas induk. Pada paragraf 38 sampai dengan 47 PSAK 15 menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama investi merugi, rugi penurunan nilai, tanggal penerapan dan penarikan. Yang pertama investi merugi. Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi yang dilaporkan akan nihil. Yang kedua yaitu rugi penurunan nilai, di mana estimasi yang digunakan yaitu rugi penurunan dan nilai dipulihkan. 3. Tanggal penerapan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama penerapan entitas dimulai setelah 1 Januari 2015, PSAK 4 paragraf 25 dimulai setelah 1 Januari 2016 secara retrospektif. Yang ketiga PSAK 15 paragraf 17, 27 dan 26 dimulai setelah 1 Januari 2016. Keempat PSAK 15 paragraf 18 dan 36 dimulai setelah 1 Januari 2018 secara retrospektif. Yang terakhir yaitu penarikan, di mana pernyataan ini menggantikan PSAK 15 tahun 2009 tentang investasi pada entitas asosiasi. Berikut merupakan sumber materinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kelompok 1, kelas 5B D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Kami akan membahas tentang PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Tujuan dan ruang lingkup.
Tujuan: mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur persyaratan penerapan metode ekuitas dan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Ruang lingkup diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap investi. Pengaruh signifikan yaitu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dibagi menjadi dua, yaitu indikasi kuantitatif dan indikasi kualitatif. Pengaruh signifikan. Entitas kehilangan pengaruh signifikan ketika entitas kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi. Kedua, keberadaan dan dampak hak suara potensial atau waran, opsi beli saham, dan lainnya dipertimbangkan. Entitas akan menguji seluruh fakta dan keadaan yang mempengaruhi hak potensial, kecuali intensi manajemen dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan atau mengkonversi hak potensial tersebut. Metode ekuitas, metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pasca perolehan dalam bagian investor atas aset untuk investasi. Investasi awal diakui sebesar biaya perolehan ditambah bagian investor atas laba investi setelah tanggal perolehan, kemudian dikurangi bagian investor atas rugi investi setelah tanggal perolehan. Penerapan metode ekuitas. Entitas dan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi mencatat investasinya pada entitas investasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali jika investasi tersebut memenuhi syarat pengecualian penerapan metode ekuitas. Pengecualian penerapan metode ekuitas. Jika investasi dimiliki atau dimiliki secara tidak langsung melalui entitas modal, ventura, reksadana, unit perwalian, dan entitas serupa termasuk dana asuransi terkait investasi dapat memilih menggunakan untuk mengukur investasi tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Entitas menerapkan PSAK 58, aset tidak lancar untuk dijual dan operasi yang dihentikan untuk investasi. Ketika investasi atau bagian dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, tidak lagi memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas secara retrospektif sejak tanggal klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Penghentian metode ekuitas. Yang pertama, jika kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Yang kedua, ketika entitas menghentikan penggunaan metode entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut. Prosedur metode ekuitas. Yang pertama, jumlah yang diakui dalam laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk bagian entitas atau ventura bersama atas laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan aset neto dari entitas asosiasi dan ventura bersama setelah penyelesaian yang diperlukan terhadap dampak penyeragaman akuntansi. Laporan keuangan investi. Lampiran keuangan terkini entitas asosiasi atau ventura bersama yang tersedia digunakan oleh entitas dalam menerapkan metode ekuitas. Investi merugi. Jika bagian entitas atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama atau melebihi kepentingannya, maka entitas menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Rugi penurunan nilai. Setelah menerapkan metode ekuitas, entitas perlu menerapkan persyaratan dalam PSAK 55 untuk menentukan apakah dibutuhkan mengakui tambahan rugi penurunan nilai dengan memperhatikan investasi neto, dan untuk menentukan apakah setiap tambahan rugi penurunan nilai diakui dengan memperhatikan bagian entitas. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Amandemen PSAK 15 menambahkan paragraf 14A dan menghapus paragraf 41. Diterapkan secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 untuk periode-periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Niputu Mawar Anila Putri, nomor absen 2 dari kelompok 1C. Perkenalkan, nama saya Niputu Siska Nafitayanti, nomor absen 8 dari kelompok 1C. Perkenalkan, saya Natalia Laila Fajar Gita, nomor absen 22 dari kelompok 1C. Terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu 1. Perubahan, 2. Pengaruh signifikan, 3. Metode ekuitas, 4. Laporan investasi. Perubahan. PSAK 15 diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama. PSAK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan diterapkan untuk sebagian investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi. ISAK 12, kontribusi non-moneter oleh venturer dimasukkan dalam PSAK 15 dengan modifikasi tertentu. Pengaruh signifikan terdiri dari 2 indikasi, yaitu indikasi kuantitatif dan indikasi kualitatif. Kedua indikasi ini mempertimbangkan hak suara potensial. Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Hak suara potensial tidak mempengaruhi bagian laba investor. Penerapan metode ekuitas dikecualikan jika investasi dimiliki atau dimiliki secara tidak langsung melalui entitas modal ventura, reksadana, unit perwalian, dan entitas serupa termasuk dana asuransi terkait investasi, maka dapat memilih menggunakan nilai wajar PSAK 55. Jika entitas mau dijual, maka menggunakan PSAK 58. Penghentian metode ekuitas. Yang pertama, jika entitas menjadi entitas anak, maka diatur dalam PSAK 58. Yang kedua, jika sisa kepentingan merupakan aset keuangan, maka diatur dalam PSAK 55. Yang ketiga, ketika metode ekuitas dihentikan, seluruh jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain menggunakan dasar yang sama jika investasi melepas aset dan liabilitas. Yang terakhir, jika investasi menjadi investasi pada ventura bersama atau sebaliknya, maka entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak mengukur kembali kepentingan yang tersisa. Prosedur metode ekuitas, penyesuaian atas bagian laba dan penghasilan komprehensif lain, keuntungan atas transaksi hulu dan hilir harus dieliminasi, selisih antara harga perolehan dan nilai wajar aset neto, selisih lebih harga nilai wajar terhadap biaya perolehan investasi, penyesuaian nilai entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan dilakukan untuk rugi penurunan nilai yang diakui entitas asosiasi. Laporan keuangan investasi. Laporan keuangan perusahaan asosiasi dan ventura bersama yang tersedia digunakan untuk menerapkan metode ekuitas. Jika berbeda, maka dibuatkan laporan keuangan dengan periode yang sama kecuali tidak praktis. Jika tanggal pelaporan tersebut berbeda, maka dibuatkan penyesuaian. Perbedaan tidak boleh lebih dari 3 bulan. Laporan keuangan investor disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Investi merugi. Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian dicadangkan dan kewajiban diakui apabila investor memiliki kewajiban konstruktif atau hukum untuk melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika entitas asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui. Rugi penurunan nilai. Indikasi penurunan nilai menggunakan ketentuan dalam PSAK 55. Penurunan nilai investasi diuji berdasarkan PSAK 48 sebagai aset tunggal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 5D. Kami akan membahas mengenai PSAK 15, yaitu tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Afdika Yoga absen 4, Igusti Agung Ayu Iswara absen 6, dan Niluh Sri Utami Baktika absen 18. Berikut ini pembahasan mengenai PSAK 15. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 15. Tujuannya mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur persyaratan penerapan metode ekuitas atas akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Untuk ruang lingkupnya diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap investor. Pengaruh signifikan ada 2, yaitu indikasi kuantitatif dan indikasi kualitatif.
Untuk indikasi kuantitatif, jika hak suara lebih besar dari 20%, dianggap memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan, jika hak suara lebih kecil dari 20%, dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Untuk indikasi kualitatif, terdapat 5 poin sebagai berikut. Metode ekuitas. Investasi awal yang diakui sebesar biaya perolehan ditambah bagian investor atas laba investor setelah tanggal perolehan dikurangi bagian investor atas rugi investor setelah tanggal perolehan dan penerimaan distribusi dari investor. Selanjutnya ada penerapan metode ekuitas. Entitas dengan pengendalian bersama atas investor mencatat investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi pada entitas asosiasi dimiliki secara tidak langsung oleh entitas yang merupakan organisasi modal ventura, reksadana, unit perwalian, dan entitas serupa. Klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, artinya ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tidak memenuhi kriteria, maka investasi dicatat menggunakan metode ekuitas sejak tanggal klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Selanjutnya, ada penghentian penggunaan metode ekuitas. Entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi. Sebagai berikut. Selanjutnya, ada perubahan dalam bagian kepemilikan. Artinya, jika bagian kepemilikan entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi entitas tetap menerapkan metode ekuitas, maka entitas mereklasifikasikan ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya. Prosedur metode ekuitas. Banyak prosedur yang sesuai untuk penerapan metode ekuitas yang serupa dengan prosedur konsolidasi. Selanjutnya, transaksi hulu dan hilir. Contoh dari transaksi hilir yaitu penjualan aset entitas asosiasi kepada investor, dan contoh transaksi hulu misalnya penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasi. Selanjutnya, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas dicatat dengan cara sebagai berikut. Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi, dan setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas dimasukkan sebagai penghasilan. Selanjutnya, rugi penurunan nilai. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam PSAK 55 untuk menentukan apakah setiap tambahan rugi penurunan nilai diakui dengan memperhatikan bagian entitas pada entitas asosiasi. Dalam menentukan nilai pakai investasi, entitas mengestimasi dua hal sebagai berikut. Jumlah terpulihkan dari investasi pada entitas asosiasi dinilai untuk entitas asosiasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai PSAK 15. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om. Halo, kami dari kelompok 1 kelas 5E dengan anggota saya Desa Ekutama Safitri, NIM 18156447071 absen 12. Saya Desu Angelini Maharaja, NIM 18156448083 absen 14. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Adapun topik bahasan kami adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari PSAK 15, yaitu mengatur perlakuan investasi pada entitas asosiasi, serta persyaratan penerapan metode ekuitas atas akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. PSAK 15 ini diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi. Ini merupakan beberapa istilah yang didefinisikan dalam PSAK 15 ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh signifikan, yaitu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.
Ditinjau dari indikasi kuantitatif, apabila hak suara lebih dari atau sama dengan 20%, itu dianggap memiliki pengaruh signifikan. Dan apabila hak suara kurang dari 20%, maka dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali keduanya dapat dibuktikan sebaliknya. Sedangkan, berdasarkan indikasi kualitatif, keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut. Yang pertama, keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Komisaris, partisipasi proses pembuatan kebijakan, transaksi material investor dengan investi, pertukaran personal manajerial, dan penyediaan informasi teknis pokok. Entitas dapat kehilangan pengaruh signifikan ketika entitas kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi. Selanjutnya, akan kita bahas mengenai metode ekuitas yang merupakan metode akuntansi di mana investasi awal diakui sebesar biaya perolehan. Kemudian, ditambah atau dikurangi untuk mengetahui bagian laba atau rugi investi setelah tanggal perolehan. Pengakuan atas pendapatan komprehensif investi diakui sebagai pendapatan komprehensif dan kenaikan investasi pada pembukuan investor. Untuk distribusi dari investi mengurangi nilai tercatat investasi, di mana hak suara potensial tidak akan mempengaruhi bagian laba dari investor. Dalam penerapan metode ekuitas, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas, kecuali investasi tersebut dimiliki langsung maupun tidak melalui entitas modal ventura dan sebagainya, maka dapat menggunakan nilai wajar yang akan dibahas pada PSAK 55. Jika investasi pada entitas dimiliki untuk dijual, maka dicatat sesuai dengan PSAK 58. Selanjutnya, banyak prosedur yang sesuai untuk penerapan metode ekuitas yang serupa seperti yang dijabarkan pada poin-poin berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan investi. Laporan keuangan terkini investi yang tersedia akan digunakan oleh investor dalam menerapkan metode ekuitas. Jika akhir periode pelaporan investi dan investor berbeda, maka investi menyiapkan laporan keuangan untuk investor dengan periode yang sama. Laporan keuangan investor disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Selanjutnya adalah pencatatan nilai investasi jika investi merugi. Jika bagian investor atas kerugian perusahaan sama atau lebih, maka investasi dilaporkan nihil, kerugian dicadangkan, dan kewajiban diakui apabila investor memiliki kewajiban konstruktif. Jika entitas asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui penghasilan apabila laba telah menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui. Selanjutnya adalah penghentian metode ekuitas. Jika entitas menjadi entitas anak, diatur pada PSAK 65. Jika sisa kepentingan merupakan aset keuangan, akan diatur pada PSAK 55. Nilai wajar sisa kepentingan dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai PSAK 55 di mana entitas mengakui selisihnya sebagai laba rugi. Ketika metode ekuitas dihentikan, seluruh jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain menggunakan dasar yang sama jika investi melepas aset dan liabilitas. Jika investi menjadi ventura bersama, entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas. Demikian penjelasan mengenai PSAK 15. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai PSAK 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Tujuan PSAK ini yaitu mengatur perlakuan akuntansi investasi dan persyaratan penerapan metode ekuitas dan akuntansi investasi. Ruang lingkupnya yaitu investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap investi. Pengaruh signifikan ini terdapat dua indikasi, yaitu indikasi kuantitatif, apabila hak suara lebih besar 20% maka berpengaruh signifikan dan sebaliknya. Sedangkan indikasi kualitatif yaitu yang pertama, keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Komisaris di investi, kemudian partisipasi proses pembuatan kebijakan, kemudian transaksi material investor dengan investi, kemudian pertukaran personal manajerial, dan yang terakhir yaitu penyediaan informasi teknis pokok. Nah, pengaruh signifikan ini bisa hilang bila entitas kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada awal diakui sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian laba atau rugi investi setelah tanggal perolehan.
Pengakuan atas pendapat komprehensif investasi diakui sebagai pendapat komprehensif dan kenaikan investasi pada pembukaan investor. Distribusi dari investasi mengurangi catat investasi. Hak suara potensial tidak mempengaruhi bagian laba investor. Selanjutnya penerapan metode ekuitas. Entitas dengan penilaian bersama atau pengaruh signifikan atas investasi mencatat investasi pada entitas investasi atau venture bersama. Kecuali jika investasi tersebut memenuhi syarat pengecualian penerapan metode ekuitas. Yang pertama, pengecualian jika investasi dimiliki secara tidak langsung melalui entitas modal venture, reksadana, unit perolehan dan entitas serupa menggunakan nilai wajar sesuai dengan PSAK 71. Yang kedua, jika entitas mau dijual. Selanjutnya, pengertian metode ekuitas. Yang pertama, jika investasi menjadi investasi entitas anak. Yang kedua, jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau venture bersama merupakan aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. Yang ketiga, ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya sudah diakui dalam penghasilan komprehensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan status entitas asosiasi. Jika investasi pada entitas asosiasi berubah menjadi ventura bersama atau sebaliknya, entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak perlu mengukur kembali kepentingan yang tersisa. Selanjutnya yaitu perubahan dalam bagian kepemilikan. Jika bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi tetap menerapkan metode ekuitas, maka entitas mereklasifikasikan ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan. Selanjutnya adalah transaksi hulu dan hilir. Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hilir dan hulu antara suatu investor, termasuk entitas anak yang dikonsolidasikan, dan suatu entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan investor tersebut, hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan terkini entitas asosiasi atau ventura bersama yang tersedia digunakan oleh entitas dalam menerapkan metode ekuitas. Jika akhir periode pelaporan entitas berbeda dengan entitas asosiasi, maka dilakukan penyesuaian. Tetapi jika penyesuaian tidak mungkin dilakukan, maka boleh menggunakan tanggal yang berbeda, tetapi tidak boleh lebih daripada 3 bulan. Laporan keuangan investor disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan entitas asosiasi untuk transaksi dan peristiwa yang serupa. Kemudian saham preference. Saham preference kumulatif investasi yang dimiliki pihak lain dan diklasifikasikan sebagai ekuitas. Investor menghitung bagiannya atas laba atau rugi setelah penyesuaian dividen saham preference kumulatif. Kemudian investasi merugi. Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian dicadangkan dan kewajiban dilakukan apabila investor memiliki kewajiban konstruktif atau hukum untuk melakukan pembayaran atas nama investasi. Setelah itu, rugi penurunan nilai. PSAK 15 telah diamandemen sehingga entitas menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan lainnya, sehingga memadatkan korporasi penyediaan pencadangan sejak awal produk kredit. Penurunan nilai investasi termasuk goodwill diuji berdasarkan PSAK 48 sebagai aset tunggal. Baik, sekian presentasi dari PSAK 15. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.